Saya pengen melihat yang bisa membantah dan mencari celah titik lemah daripada kajian Kiai Imad. Turunan Nabi asli, orang mau percaya mau kagak dia turunan Nabi, ya tetap turunan Nabi. Kenapa harus dipertahankan betul-betul orang meyakini bahwa saya turunan Nabi? Untuk apa? Hanya satu jawabannya, untuk kehormatan dan materi yang ingin dia dapatkan dari pengakuan itu. Dan masanya sudah selesai yang demikian itu untuk Wonogiri, yang lain belum. Tidak boleh orang Wonogiri merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan bangsa lain. Tidak boleh. Pengurus cabang NU Kabupaten Wonogiri menginstruksikan untuk tidak mengundang habaib pada agenda-agenda resmi organisasi. Ini sedikit lagi ya, nanti kita diskusi. Takut masih ada yang ingin ditanyakan atau tidak setuju, enggak apa-apa. Jadi kebenaran itu tidak mesti diikuti semua orang, tapi pasti ada orang terbuka. Minimal kesalahan dan kedustaan itu ada penyeimbangnya, ada second opinion. Sehingga orang-orang yang berbuat dusta pada masa lalu tidak semena-mena untuk menjajah orang-orang yang hidup di hari ini demi menaikkan privilege dan ketokohannya di tengah-tengah masyarakat berdasarkan nasab yang diakui secara tidak berdasar itu. Setiap masa ada kitab yang sudah ditulis untuk keluarga Nabi. Kalau nasabnya memang nasab sahih, setelah kita meneliti nasab itu, maka akan dapat terverifikasi dan terkonfirmasi dari kitab-kitab nasab itu. Oh, ini ada di kitabnya, ini benar. Bapaknya namanya Ahmad, oh ada tuh disebut dalam kitab ini. Bapaknya Ahmad namanya Isa, oh ada di dalam kitab yang lebih tua. Isa nama ayahnya Muhammad, oh ada di kitab yang lebih tua lagi. Muhammad punya ayah namanya Ali Al-Uraidi, dalam kitab yang lebih tua lagi, oh ada. Setiap masa ada kitab yang sudah ditulis untuk keluarga Nabi. Ya aja keluarga kita mah 4 nama aja udah hebat kita hafal, betul nggak? Apalagi orang Jawa yang turunan raja aja banyak yang nggak hafal, apalagi kita yang bukan turunan raja. Tapi kalau orang Arab, jangankan keluarga Rasulullah, orang Arab biasa dia hafal sampai ke Adnan, dia hafal sampai ke Yakton, dia hafal sampai ke Himyar, silsilahnya binanu sampai 100. Tapi kalau kita orang Jawa itu banyaknya hanya keluarga raja yang mau jadi raja yang nulis itu. Kenapa dia penting nulis? Warisan. Betul apa tidak? Takut ada yang minta warisannya, maka ditulis silsilah raja itu. Nah kalau kita mau warisin utang apa? Enggak ada perlu. Karena apa? Agama Islam sesuai dengan adat budaya orang Jawa. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bitaqwallah. Tidak ada orang Arab lebih mulia dari orang Indonesia, orang Ajam, kecuali dengan takwanya. Siapa orang yang bertakwa, dia yang harus dimuliakan. Siapa orang berilmu, dialah orang yang mulia. Bukan karena dia turunan raja akhirnya dia minta privilege di tanah Indonesia ini, nggak bisa. Bukan karena dia turunan Nabi akhirnya mengambil pajak sama kiai-kiai. Katanya ente ini kiai jadi kiai banyak duitnya itu gara-gara enjid aneh. Bayar zakat sekarang, bayar pajaknya. Jadi dia mengut pajak katanya. Gara-gara para kiai itu jadi kiai kemudian banyak rezekinya, gara-gara mengajarkan ilmunya enjid aneh itu. Dan ini na'udzubillah summa na'udzubillah dalik tidak dilakukan oleh keturunan Nabi yang asli. Tidak ada keturunan Nabi yang asli yang berpikiran seperti itu, menganggap bahwa dia merasa berhak untuk dimuliakan hanya karena dia keturunan Nabi Muhammad. Keturunan Nabi Muhammad yang asli tidak akan seperti itu. Apalagi ada orang yang tidak percaya dengan nasabnya. Kamu keturunan Nabi Muhammad? Iya. Nggak percaya orang seperti keturunan Nabi. Orang yang keturunan Nabi asli nggak bakal marah.
Yang asli pasti nggak bakal marah. Ya ngapain? Saya anak siapa kamu? Samlawi bapak saya. Nggak percaya kamu anak Samlawi, ya biarin. Ya enggak? Ya kamu percaya nggak percaya, saya tetap anak Samlawi. Turunan Nabi asli. Orang mau percaya mau kagak dia turunan Nabi, ya saya tetap turunan Nabi. Betul tidak? Lalu apa hubungannya dengan orang? Kenapa harus dipertahankan betul-betul orang meyakini bahwa saya turunan Nabi? Untuk apa? Hanya satu jawabannya. Untuk kehormatan dan materi yang ingin dia dapatkan dari pengakuan itu. Dan masanya sudah selesai yang demikian itu untuk Wonogiri, yang lain belum. Biarkan yang lain dalam perasaannya yang terjajah, sehingga dia dilahirkan oleh ibunya sebagai manusia merdeka, hari ini masih terjajah oleh kedustaan yang diciptakan. Ngakunya turunan Nabi, mabok, katanya harus dikasih beras. Katanya kakinya lebih mulia daripada sorbannya kiai, walaupun dia tukang mabok. Naudzubillah, tidak ada ajaran Islam seperti ini. Kalau ada narasi-narasi yang demikian, itu adalah narasi penipu-penipu dari orang yang mengaku turun Nabi, padahal Nabi lebar dari dirinya, tidak ada kaitan antara dirinya dengan Nabi dari silsilah nasab dan akhlak. Tidak ada. Yakin, yakinnya 100% orang semacam itu yang mudah mabok, mudah menghina orang, mudah mengintimidasi, tidak suka direndahkan, kalau direndahkan sedikit aja marah, maunya dimuliakan. Itu bukan ciri genetik Rasulullah Muhammad SAW. Genetik Rasulullah itu genetik tawadu, bijaksana, sopan, jujur, ada yang menghina dia senyum, itu genetiknya Rasulullah. Dan genetik Rasulullah itu miripnya bukan dengan mereka, tapi miripnya orang Wonogiri. Kalau dia dagang bakso, ada yang utang senyum, bayarnya besok. Besoknya ini mangkok ditempahin dengan dia. Ini akhlak orang Jawa, itu asbahul akhlaqi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma ketawaduan ini sekarang jangan dipakai 100%. Orang yang terlalu tawadu gampang dijajah. Orang yang terlalu sopan gampang ditipu. Orang yang terlalu tawadu gampang dijajah, orang terlalu sopan gampang ditipu. Sama dengan orang yang selalu husnudon, mudah sekali ditipu. Ada maling datang, kayaknya mau maling, bukan, kita juga nggak boleh suudon, husnudon aja. Padahal tampangnya udah kelihatan, tampang maling kan pelangap-pelongo segala macam. Lah husnudon, kita kan hatinya nggak boleh suudon pada orang. Akhirnya alhamdulillah laptop dan HP-nya hilang, lagi di meja. Dia ngambil air, dia balik lagi, laptop sama HP-nya sudah hilang oleh tamu yang dia husnudoni sendiri itu. Kita harus tawadu, tapi bukan merendahkan diri di hadapan bangsa lain. Kita harus sopan, tapi bukan berarti kita bisa ditekan. Kita harus berakhlak, tapi bukan berarti kita mau direndahkan. Kalau mereka ngomong anak perempuan mereka tidak boleh nikah dengan orang Wonogiri yang haplogrupnya O. Haplogrup O itu haplogrup orang Jawa, orang Cina, orang Jepang, turunan dari Prabu Brawijaya, itu haplogrupnya O. Turunan Prabu Siliwangi, haplogrupnya O. Kalau mereka mengatakan bahwa anak perempuan mereka tidak boleh nikah dengan orang Wonogiri laki-lakinya, maka mulai hari ini orang Wonogiri harus kompak. Tidak ada perempuan Wonogiri yang boleh dinikahkan dengan para pemalsu nasab. Kalau tidak nanti anak cucunya ya jadi tukang dusta itu. Mau anak cucunya jadi tukang dusta begitu. Harus kita ini berdiri tegak di hadapan bangsa yang congkak.
orang Yahudi dalam ajaran Talmud. Ajaran Talmud ini ajaran daripada penyimpangan dari ajaran Nabi Musa. Nabi Musa itu kitabnya Taurat. Setelah Nabi Musa wafat, ada orang-orang yang menyimpangkan ajaran Nabi Musa. Ajarannya disebut apa ditulis dalam kitab namanya Talmud. Di dalam Talmud ini diajarkan orang Yahudi adalah khairus syu'ab, sebaik-baiknya bangsa di atas dunia. Selain orang Yahudi adalah binatang. Tidak boleh perempuan Yahudi menikah dengan selain orang Yahudi. Selain orang Yahudi boleh dibunuh. Selain orang Yahudi boleh ditipu. Selain orang Yahudi tidak ada punya hak untuk hidup di muka bumi. Dibunuh aja boleh karena tidak mempunyai hak hidup di muka bumi. Dan selain orang Yahudi, menurut ajaran kitab Talmud, bukan keturunan Nabi Adam alaihissalam. Ajaran-ajaran penyimpangan dari ajaran Musa itu sekarang dikembangkan oleh orang yang merasa keluarganya, nasab keluarganya lebih tinggi dari nasab keluarga orang lain. Kalau ada orang Wonogiri, orang Indonesia yang masih menghormati keluarga-keluarga yang mempunyai pandangan merendahkan kita yang menghormatinya semacam itu bodoh banget gitu orang Wonogiri. Udah direndahkan. Dia kalau melihat orang Wonogiri, nggak level. Kitanya mah hormat, nyium tangannya, tapi dalam hatinya nggak level. Dia bawa anak perempuan, kita ngeliatin anak perempuannya, lo turunan apa lo ngeliat-liat anak gua? Padahal kitanya menghormati. Tidak ada lagi mulai sekarang. Kita bangsa besar, kita turunan pembangun daripada Borobudur, kita turunan pembangun daripada Prambanan. Peradaban Indonesia yang besar di masa lalu melahirkan kita hari ini yang ada di muka bumi dari peradaban dan orang-orang yang besar di masanya. Dan tidak boleh orang Wonogiri, orang Jawa merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan bangsa lain, baik atas nama kemanusiaan atau atas nama agama. Tidak boleh orang Wonogiri, orang Jawa merendahkan diri di depan siapapun. Maka yang harus jadi raja harus selalu orang Jawa. Setuju? Saya bukan kampanye. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembangkan, mungkin ada pertanyaan. Yang tidak setuju juga boleh, tapi jangan marah-marah. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Kiai Imad. Pak operator, disiapkan mic ya, 2 atau berapa untuk para penanya. Alhamdulillah para hadirin wal hadirat semuanya, bisa kita ambil sebuah kesimpulan bahwa satu, berdasarkan kajian ilmiah baik dari kitab-kitab nasab abad 4 sampai abad 9 awal, baik itu kata kitab Tahdhibul Ansab, Al-Majdi, Al-Fakhri, Syajaratul Mubarakah dan lain sebagainya, di situ memang betul tidak terkonfirmasi, tidak ada nama Ubaidillah sebagai cikal bakal keturunan para habaib yang ada di Indonesia. Sebab Ubaidillah punya anak yang bernama Alwi, dan Alwi ini yang kemudian dinisbatkan menjadi Alawiyin. Bani Alwi zuriyah daripada Ubaidillah yang memang namanya tidak terpotret, tidak ada di kitab-kitab nasab selama hampir 550 tahun. Kekosongan riwayat selama 550 tahun inilah yang menjadikan Kiai Imad yakin seyakin-yakinnya, juga berdasarkan fakta dan dalil yang ada, bahwa Ubaidillah bin Isa ini tidak ada namanya di dalam kitab-kitab nasab yang dijadikan sebagai sumber primer untuk menetapkan nasab Bani Alawiyin atau para habaib yang ada di Indonesia. Mungkin itu kesimpulan dari apa yang kita kaji pada pagi hari ini.
Dan untuk berikutnya kita masuk pada sesi tanya jawab, baik yang setuju dengan kajian Kiai Imad ataupun yang tidak setuju. Justru saya pengen melihat yang bisa membantah dan mencari celah titik lemah daripada kajian Kiai Imad ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun atas waktunya yang termulia dan yang kami muliakan sedaya para masyayikh, para kiai Wonogiri. Pertanyaannya, apakah semua kabib-kabib yang ada di Indonesia ini semuanya itu masuk Ba'alawi atau ada kotak-kotak Pak Yai? Nah, artinya semuanya mengkotek, napa masih ada pemilahan Pak Yai? Monggo mangke dipun jelasaken nggih. Itu yang pertama. Yang kedua untuk Wali Songo, ini saya kayaknya belum dipaparkan. Monggo mangke dipun jelasaken apakah Wali Songo itu katut Ba'alawi atau mboten ngoten nggih. Khawatirnya wis diidolakan, wis diziarahi, ternyata namu wali tapi tes nggih. Ngoten nggih. Nanti untuk Wali Songo mati maneh. Iki tandanya dereng madang niki panitia. Langsung durasi. Artinya untuk Wali Songo apakah termasuk golongan Ba'alawi atau tidak? Yeah. Dan nanti kalau ada referensinya tentang Wali Songo itu min Duriyatur Rasul, monggo nanti bisa di-share tesis beliau yang sementara materi tersebut yang terkirim yang di-share itu namun Ba'alawi, yang dari Wali Songo belum ada. Kersane kita sedaya bisa mempelajari. Makasih matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo dilanjutkan Mas Akhyar dari Jatisrono. Panitia tolong panitia satset. Bape peserta rung do mangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya menyampaikan pertanyaannya, disclaimer terlebih dahulu bahwasanya saya bukan dari golongan muhibbin atau apapun. Tapi pertanyaannya begini. Dari 87 jumlah nasabah yang tercatat dalam sejarah yang dikutip oleh Bakar Abu Saif yang pada masa Tobagotu ketiga sama keempat, kitab yang ditukil oleh jenengan itu hanya satu kitab saja. Bahkan ada lebih dari 50 kitab nasabah saat itu yang belum dikutip. Kemudian yang kedua, apa yang kami temukan dari Abnaul Imam, dari kitab Abnaul Imam fi Misra wa Syam halaman 167, Ibnu Toba Yahya bin Muhammad Al-Qasim Al-Husaini Al-Alawi yang wafat pada abad kelima, beliau mencantumkan Abdullah atau Ubaidillah sebagai putra dari Ahmad bin Isa. Kemudian di kitab lain As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, karya Al-Qadi Bahauddin Muhammad bin Yusuf Al-Kindi, wafat pada abad 8, juga ketika menceritakan Abul Hasan Ali bin Muhammad, beliau menyebutkan Abdullah sebagai putra dari Ahmad bin Isa. Oleh karenanya pertanyaannya, apakah tesis yang jenengan buat itu sudah mencakup sekian banyak buku atau kitab nasabah atau hanya sebagian saja? Karena dari beberapa tesis yang saya baca dan juga pemaparan, bahkan 20% saja dari kitab-kitab nasabah belum jenengan tukil. Mungkin mohon tanggapannya ya. Apa dipukul rata ing kita unasab apakah tidak itu? Yang perlu dipertegas bahwa kalau kita mengenal FAM di Indonesia itu Ba'alawi FAM-nya kan macam-macam. Ada Asegaf, Al-Idrus, ada BSA bin Syekh Abu Bakar, ada Al-Khabsyi, ada Al-Masyhur, Al-Khirit, ada Barkabeh, Barokbeh dan lain sebagainya. Tolong itu juga diperjelas Pak Kiai. Terima kasih, moga waktu sepenuhnya dumateng Kiai Imad untuk memberikan pencerahan dan semoga yang bertanya penanya bisa terpuaskan. Sumangga. Baik, terima kasih Kiai Zainal, penanya dari LBM PCNU.
karena saya kemarin baru rapat LBM PBNU di Semarang, di Bendungan, Hotel Bendungan ya, Bandungan ya, itu yang di gunung. Mengenai Ba'alawi, Habib-habib yang di Indonesia, apakah semuanya inqita, terputus kepada Nabi Muhammad SAW? Semua yang merasa dirinya Habib itu bermarga Ba'alawi, itu semuanya nasabnya ke Alwi bin Ubaidillah, semuanya putus. Karena memang Ahmad bin Isa tidak punya nama anak namanya Ubaidillah. Anak siapa? Wallahu alam. Ya orang-orangnya aja tidak terdeteksi, apalagi nama bapaknya. Orangnya aja tidak terdeteksi. Lalu marga apa-apa saja itu yang masuk Ba'alawi. Nah, mereka punya kekhasan, keluarga mereka dipanggilnya Habib. Jadi kalau yang dipanggil Habib itu Ba'alawi, bukan turunan Nabi. Kalau turun Nabi itu memiliki tanda panggilan tersendiri, Syarif dan Sayyid. Kalau mereka keturunan Nabi yang melewati seorang raja atau gubernur, itu biasanya menggunakan Syarif. Tapi kalau keturunan ke atasnya tidak melewati raja, para ulama-ulama saja, itu biasanya hanya menggunakan Sayyid. Maka syarif-syarif Mekah sebelum dikuasai oleh Wahabi itu gelarnya Syarif Makkah, karena dia selain sebagai seorang penguasa Mekah juga keturunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa saja itu marga-marganya? Banyak, saya searching ini ada 114 marga. Yang ada di Indonesia mungkin hanya setengahnya. Ada Asiri, Al-Junaid, Al-Baharun, Al-Gadri, Al-Bin Sahil, Jamalulail, Bahasan, Basaiban. Basaiban ini ada Basaiban yang Al-Idrisi, yang bukan Ba'alawi ya, kayak Zulfikar yang punya anak PV itu Basaiban Al-Idrisi. Ada Basaiban Ba'alawi, ada Al-Habsi, Al-Syatiri, Al-Jufri, Al-Kaf, Al-Bait, Al-Bilfaqih, Al-Jabhan, Al-Dualani, Al-Ghaizah, Al-Ba'ali, Al-Hamil, Al-Kenaiman, Al-Bar, tuh Ahmad Al-Bar tuh yang bisa nyanyi rock, itu Ba'alawi itu. Asy-Syarwi, Al-Hayyid, Al-Khamur, Al-Bahdak, Asy-Syarim, Al-Ba'mar, Al-Hakam, Al-Bahri, Al-Ghosasi, Al-Rakhelah, Al-Bakriyah, Al-Babduna, banyak sekali. Tinggal dicari yang Ba'alawi. Pokoknya setiap Ba'alawi itu dia bernisbat pada Alwi bin Ubaidillah yang mengaku sebagai keturunan Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isanya ini telah terkonfirmasi kitab-kitab sejarah dan kitab nasab, dia seorang turunan Nabi. Wafatnya 345. Maka Ubaidillah ini keturunannya di abad 9 mengaku bahwa Ubaidnya ini keturunan dari Ahmad bin Isa. Pada zaman Ahmad bin Isa belum ngaku. Jadi ngakunya itu setelah 550 tahun wafatnya Ahmad bin Isa. Kalau ngakunya di abad itu nggak mungkin diterima kan, karena anak Ahmad bin Isanya marah. Tapi dengan berjalannya waktu, semakin menyebar itu keturunan Ahmad bin Isa, kesempatan orang untuk mengaku keturunan siapa saja itu kan terbuka. Masalahnya terbukti tidak secara data sejarah dan data nasab, itu saja. Kemudian mengenai pertanyaan selanjutnya, Wali Songo nasabnya ke Ba'alawi bukan. Orang-orang Ba'alawi Habib mencatat dalam kitab mereka seluruh Wali Songo keturunan Ba'alawi. Itu pada tahun berapa? Baru pada tahun 1984. Kitab cetakan Samsud Dohiro yang ditambahi. Dulunya tidak masuk.
1984 cetakan baru kitab Nasab Ba'alawi mencantumkan terutama Kesultanan Banten yang dicantumkan sampai hari ini ada di dalam kitab Syamsul Dhahiro itu. Kita ini mantan Ba'alawi. Tahun 2012 saya itu menjadi pencatat nasab bersama teman-teman dari keluarga Kesultanan Banten itu masih ke Ba'alawi karena belum ditemukan keraguan waktu itu. Nah, keraguannya timbul ketika kitab nasab mereka itu mencatat Syamsul Dhahiro itu keluarga Kesultanan Banten, kemudian keluarga lain seluruh Wali Songo hanya dicatat beberapa generasi bahwa ini ke apa Ba'alawi gitu, tapi tidak dicatat sampai bawah. Kalau Kesultanan Banten dicatat sampai bawah sampai tahun 1808, jadi sampai Sultan terakhir Sultan Sapiuddin. Nah, kalau Sunan Giri hanya Sunan Girinya saja gitu, Sunan yang lainnya saja. Tapi kalau Sultanan Banten dicatat sampai tahun 1808, keturunan Sultan Sapiuddin sampai Sultan hari ini. Cuma Sultan budaya itu masih ada di dalam kitab Syamsul Dhahiro. Nah, setelah diteliti, betulkah ini Ba'alawi merupakan leluhur Wali Songo? Ternyata kitab-kitab manuskrip yang sekarang mulai orang itu paham setelah ada bab nasab ini pada penasaran, mencari-cari kitab-kitab di rumah-rumah mereka yang tua-tua. Kemudian Kesultanan Cirebon dia punya manuskrip yang gak boleh dibuka-buka, katanya pemali kalau dibuka. Akhirnya sekarang mau buka. Nanti setelah dari sini saya ke Kesultanan Cirebon, diminta oleh Pangeran Qodiron Patih dari Kanoman untuk bersama-sama membicarakan nasab Wali Songo. Karena di Kesultanan Cirebon pun lihat itu di makam Sunan Gunung Jati masih Ba'alawi. Nggak heran kalau nasab-nasab kiai lain di Nusantara ini masih Ba'alawi. Karena Kesultanan Cirebon sendiri belum serta-merta begitu saja menerima, walaupun saudara-saudara saya dan selalu SMS-an tiap hari. Tapi untuk merubah itu kan kita perlu hati-hati. Lalu mulai kapan? Masa iya 1984 saja ketika nasab Wali Songo itu ditulis dalam Syamsul Dhahiro? Bukan. Sebelumnya sudah ada tahun 1960 sebuah manuskrip palsu ditulis. Jadi ada namanya manuskrip Negara Kertabumi. Katanya karya Pangeran Wangsakerta, salah satu putra Raja Cirebon tahun 1670. Nah, tahun 1670 di dalam manuskripnya itu ditulis silsilah Sunan Gunung Jati sampai ke Ubedillah. Setelah ini manuskrip dibawa ke ahli filolog dari Universitas Indonesia, ternyata kitab ini kertasnya tua, setelah pakai ludah, seret tuanya hilang. Kertasnya ternyata kertas Manila. Kertas Manila itu ya kertas zaman sekarang itu, kayak karton itu. Itu. Jadi upaya itu sudah sejak 1960. Lalu yang tertua lagi di mana? Yang tertua lagi dalam tulisan Habib Salim bin Jindan. Habib Salim bin Jindan datang ke Kesultanan Banten, Sultanan Cirebon, Jogja, Solo, Madura. Bertemu dengan Syekh Khalil Bangkalan. Kemudian ini Syekh Khalil, silsilahnya Syekh Khalil ini dari Ampel, ini dari Sunan Gunung Jati sampai ke Rasulullah. Akhirnya sekarang orang-orang pada berihtijaj dengan Syekh Khalil. Katanya Syekh Khalil sendiri sudah menetapkan Wali Songo ini ke Ba'alawi. Iya, karena Syekh Khalil mendapatkannya dari Habib Salim bin Jindan. Habib Salim bin Jindan itu adalah ayah dari Habib Ahmad bin Jindan, orangnya soleh, tawadu karena dia ngajinya sama kiai-kiai. Bukan nama Ba'alawi. Dia ngaji sama kiai-kiai. Makanya tawadu. Habib itu kalau ngaji sama kiai ya kayak kita,
Tawadu kenapa? Sinaran cahaya Jawa, keramat Nusantara itu akan masuk ke dia. Yang berbeda-berbeda itu, lihat gurunya ada enggak guru Jawa, dapat enggak dia keramat tanah Jawa? Enggak dapat. Kalau yang sombong-sombong itu enggak dapat keramat tanah Jawa. Jadi dia tidak dapat doa dari Sabdo Palon sama Syekh Subakir dulunya. Kalau yang dapat doa dari Syekh Subakir perjanjiannya dengan Sabdo Palon, ya kita mengindonesia. Tidak ada perbedaan kita berdasarkan keturunan dengan siapapun. Nah itu intinya. Kemudian, nah jadi Wali Songo ini sampai sekarang belum tuntas. Makanya saya jarang ngomong Wali Songo karena belum selesai. Dan menurut saya Wali Songo ini mau ke Nabi, mau ke jadi Syarif Sayyid itu enggak terlalu berbahaya. Kenapa? Mereka mengutamakan ilmu, tidak mengutamakan nasab. Jadi tidak akan merasa orang Jawa itu merasa direndahkan oleh turunan Wali Songo. Kalaulah cara Wali Songo sama dengan cara mereka ini sekarang nggak masuk Islam itu orang-orang Jawa. Orang Jawa itu begini-begini, tapi kalau direndahkan betul-betul melawan, betul nggak? Wali Songo tahu, makanya Wali Songo sangat merakyat. Dia merasa seperti orang Jawa sendiri. Makanya itu Sunan Kudus itu nggak ada anaknya yang pakai Sayyid, pakai Syarif, nggak ada. Walaupun dianya masih Sayyid Ja'far Shodiq. Namanya masih pakai Sayyid Ja'far Shodiq, tapi anaknya saja nggak boleh pakai. Sampai sekarang anaknya ya menyatu aja dengan orang-orang di Kudus itu. Mungkin ada juga yang ngojek untuk Sunan Kudus itu, tuh keturunan Sunan Kudusnya itu. Ya nggak malu karena apa? Nggak bawa-bawa marga, nggak bawa-bawa Sayyid, nggak bawa-bawa Syarif. Coba kalau Raden Tumenggung Mubarak misalnya, tiba-tiba ngejek pakai KRT Mubarak, ya kan itu merendahkan pangkat. Makanya udah hal-hal yang bersifat feodalisme nggak usah disematkan di dalam nama. Nama itu cukup berdasarkan prestasi. Maka sebelum bab nasab ini saya yakin, saya sudah ceramah bahwa Dr. Andes itu lebih mulia dari Habib. Sebelum saya meneliti nasabnya, karena bertentangan dengan Al-Quran. Orang mengatakan hanya dia bermodal ada riwayat keturunan Nabi, dia lebih mulia dari orang lain, dia lebih mulia dari kiai. Enggak ada itu. Sarjana lebih mulia dari Habib, lebih mulia dari Raden, lebih mulia dari Tubagus, lebih mulia dari Kanjeng Raden Tumenggung. Kalau pangeran sendiri, pangeran anak raja, dia tidak lulus SD. Ada orang biasa tukang kolektor, dia adalah S1, lebih mulia tukang kolektor itu yang anaknya jadi S1 daripada raja yang menurunan pangeran yang tidak lulus SD acan. Itu kemuliaan yang harus dijaga dan pengetahuan yang harus diyakini. Inilah ajaran Islam yang sesungguhnya. Kalau kiai haji itu pangkat berdasarkan kasab, berdasarkan usaha. Usaha itu harus ditempelkan agar orang lain ingin berbuat yang sama, menuntut ilmu yang luar biasa sehingga dia bisa berpangkat KH. Ada KH, kiai haji, ada HK, hampir kiai. DRS, SE, IR itu mulia. Taruh itu di nama. Kenapa? Supaya banyak orang mencontoh. Siapa saja bisa untuk menggapainya kalau dia mau kerja keras. Tapi kalau R, Raden, itu dia lahir jadi Raden. Apa yang dibanggakan orang dia nggak kerja apa-apa, pangkatnya R kok. Maka saya nggak pernah pakai RR. Itu ada di YouTube pakai KHR, orang yang nulis itu mah. Saya tidak pernah pakai RR. Kenapa? Malu-maluin apa yang dibanggakan dari R.
Seperti kita ini mukanya begini, ya dari lahirnya begini, dari Allahnya begini. Kita nggak mesen begini, nggak usah bangga-banggain karena hidungnya mancung. Walaupun saya mancung, saya nggak bangga. Kenapa? Karena ini bukan dapat saya, nggak ada usaha sama sekali. Sesuatu yang tanpa usaha sama sekali nggak perlu dibanggakan dan tidak pantas dibanggakan. Yang dibanggakan itu kerja keras. Kerja keras itu dia jadi ketua PCNU karena dinilai pantas oleh para kiai. Dilihat pantas jadi seorang ketua PC. Ini kalau ketua PC-nya Pak Kiai Mubarak akan luar biasa mobilitas dari organisasi NU di Wonogiri. Kiai-kiai sepakat, udah Kiai Mubarak saja. Akhirnya seluruh MWC dikontak. Kiai Mubarak PC, ketua PC begitu. Allah yang mentakdirkan berdasarkan apa? Usaha dan prestasi, bukan berdasarkan keturunan. Setiap orang yang tidak punya dia itu privilege dari keturunan, kemudian hari ini menghormati orang berdasar keturunannya, dia menginjak-injak harga dirinya sendiri. Orang yang dia turunan raja, turunan nabi, yang karena itu dia harus menghormati orang lain hanya berdasarkan keturunannya, bukan berdasar prestasinya. Kita yang menghormatinya itu sedang menginjak-injak kemanusiaan kita sendiri. Seakan-akan Allah ini tidak adil. Kita diciptakan hanya untuk menghormati orang. Kenapa kita tidak diciptakan sebagai anak raja? Kenapa kita tidak diciptakan sebagai anak daripada keturunan Rasul? Dan itu tidak mungkin Allah tidak adil. Karena Allah tidak mungkin tidak adil, maka Allah sudah bikin sebuah garis keras. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu bukan dia keturunan daripada Nabiku Muhammad, tapi dia yang paling mulia menyembah aku dengan seikhlas-ikhlasnya. Itu patokan kita. Hadis Nabi juga begitu. Tidak ada hadis Nabi, hormatilah keturunanku. Tidak ada. Ada itu Habib di dalam ceramahnya, hormatilah keturunanku. Siapa orang yang menolong keturunanku, maka aku akan membalasnya di akhirat. Hadis palsu itu. Pasti hadis palsu. Yakin seyakin-yakinnya. Hanya ada di kitab-kitab Ba'alawi yang begitu. Cari hadisnya. Misalnya ada penceramah habaib yang menerangkan tentang kemuliaan keturunan Nabi, kemudian dia mengutip hadis, cari hadisnya itu. Kalau tidak hadis palsu, hadis yang disimpangkan maknanya. Seperti keutamaan ahli bait yang diambil untuk keturunan hari ini. Kalau hadis keutamaan ahli bait banyak. Siapa ahli bait? Ahli bait itu adalah Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain. Ada ahli bait dalam bab zakat. Siapa? Keturunan Bani Hashim. Siapa Bani Hashim? Keturunan daripada Sayyidina Abdullah, Sayyidina Abbas, Sayyidina Abu Talib. Itu namanya Bani Hashim. Bukan hanya keturunan daripada Husain. Banyak yang disimpangkan. Tidak ada ajaran Islam yang mentolerir orang harus menghormati orang lain berdasar keturunan. Dan ini yang harus diambil. Termasuk menghormati gus-gus itu tuh. Kenapa kasihan nanti ini gus-gus masih kecil dihormatin orang, nanti takutnya dia nggak mau belajar. Saya udah banyak dihormatin orang, ngapain? Takutnya begitu, lama-lama nanti banyak gus-gus nggak bisa ngaji akhirnya. Kenapa? Karena orang bisa ngaji kan banyak dihormatin orang. Lihat dia nggak bisa ngaji dihormatin orang. Jadi biasa aja. Kita menghormati para gus. Kalau misalnya dia nggak bisa ngaji, taruh di belakang. Ngapain lu nggak bisa ngaji? Jangan di depan. Saya ini gus mau gas nggak bisa. Harus begitu. Kita kasihan kepada putra-putra kiai. Jangan hormati dia berlebihan, karena kalau kita menghormati dia berlebihan, kita sama saja mengubur potensi dia untuk berprestasi di masa depan. Yang kedua 87 nasabah. Katanya ini anti Gus juga nih.
Ini bisa melebar nanti, anti Habib, anti Gus katanya. Ya harus menerima resiko. Ini saya udah menerima resiko. Ini saya kemarin menjawab Rumel Abbas di mobil bikin tulisan. Saya sedang di kendaraan menuju Jawa. Itu sudah malam-malam tadi malam banyak yang Jawanya di mana lo? Gua paranin lo segala macem. Dia beraninya cuma di WA aja kan. Itu biasa-biasa saja. Dan kita harus berani. Ada orang yang mengorbankan waktunya, pikirannya untuk kecerdasan, kecerahan, pencerahan banyak orang agar menjadi tercerahkan, agar bangkit dari selama ini doktrin-doktrin dan keterpurukan kemanusiaan. Kiai Miftahul Ahyar, bukan Miftahul Ahyar, Miftahul Ahyar namanya, Filul Ahyar, Birrul Ahyar, Kiai Birrul Ahyar. Dari 87 kitab nasab, kitab yang ditukil hanya 1 kitab nasab. Banyak yang saya tukil. Iya, karena yang berhubungan dengan nasabnya Ubaidillah yang ke Ahmad bin Isa, hanya itu yang berhubungan. Ngapain kitab nasab-nasab banyak itu yang tidak ada menyebut Ahmad bin Isa. Ketika kita telah mengetahui bahwa ayahnya namanya Ahmad bin Isa, dari situ dia punya anak Ubaid enggak. Yang menyebut Ahmad bin Isa itu hanya beberapa kitab. Makanya sejarawan barat banyak yang mengatakan Ahmad bin Isa sendiri fiktif. Dulu banyak sejarawan barat mengatakan Ahmad bin Isa fiktif. Kenapa? Karena Ahmad bin Isa tidak ditulis, padahal kitabnya ada, cuma dia waktu itu belum menemukan. Nah, tapi sekarang Ubaidillah ini mah bukan hanya belum ditemukan, karena memang betul-betul tidak ada, sama sekali tidak ada. Kalau Ahmad bin Isa di dalam kitab hadis dia meriwayatkan hadis, tapi dalam kitab nasab waktu itu belum ditemukan anaknya siapa-siapa. Nah, hari ini sudah ditemukan. Kitab Tahdibul Ansab, kitab Muntaqilatul Talibiyah, kitab Al-Majdi, kitab Syajarah Mubarakah, kitab As-Sabatul Musan, kitab Tahdibul Ansab, kitab Umdatul Talib, dan kitab An-Nafah Al-Ambariyah. Nah, kalau kitab-kitab yang lain yang ada di samping kanan kirinya itu betul banyak kitab nasab, tetapi tidak membicarakan tentang Ahmad bin Isa. Dia mungkin membicarakan toba-toba keluarga di sana yang ada di Suriah, tidak membicarakan yang ada di Irak. Karena Ahmad bin Isa ini orang Irak, maka yang dibicarakan harus, yang dicari adalah kitab-kitab berasal dari Irak yang menerangkan tentang orang Irak. Baru ketika kita menemukan kitab nasab yang membicarakan orang Irak, kita bisa mengetahui anaknya Ahmad bin Isa berapa. Karena Ahmad bin Isa ini orang Irak, bukan orang yang pindah ke Yaman. Bagaimana kiai itu di dalam kitab-kitab disebutkan bahwa Ahmad bin Isa dimakamkan di Yaman. Yaitu makam siapa? Kitabnya abad berapa yang menyebutkan itu? Dari mulai abad ke-10 bahwa Ahmad bin Isa dimakamkan di Yaman. Sebelumnya ketika Ahmad bin Isa wafat tidak ada. Bagaimana dia dimakamkan di Yaman? Dia orang Irak. Masa iya mati di Irak dibawa-bawa ke Yaman mau ngapain? Iya, itu makam itu bisa diciptakan. Bagaimana sekarang kita hari ini kan lagi ribut bab nasab nih, ribut lagi bab tidak hijrah ke Yaman, lagi ribut makam Ahmad bin Isa itu kok ada di Yaman. Sampai ada teman saya yang lulusan Yaman pergi ke Yaman, dia videoin. Setelah dia videoin, dia kirimin video saya. Ini ada makamnya katanya Ahmad bin Isa. Ini makamnya Ubaidillah. Masa iya katanya ente tidak percaya bahwa Ubaidillah ini adalah sosok yang historis. Kalau dia sosok yang tidak ada, bagaimana dia ada makamnya? Akhirnya Allah buka dari keadaan Indonesia. Banyak makam-makam yang tidak ada orangnya, hari ini ada makamnya. Banyak orang-orang yang dulu sejarahnya tidak ikut-ikut ngediriin NU, sekarang ditulis ikut ngedirikan NU.
Banyak orang yang ditulis dulunya tidak menyebarkan Islam, hanya narik-narik biola, sekarang disebut menyebarkan Islam di Indramayu. Ada bukunya juga ditulis penyebaran Islam oleh Habib Anu bin Anu. Sampai bikin skripsi. Anak buahnya yang punya anak lagi nulis skripsi, suruh bikin skripsi penyebaran agama Islam oleh Habib Anu bin Anu di Indramayu. Saya teliti itu skripsinya. Kemudian makam orang terkenal di Semarang diciptakan, padahal makam aslinya ada di Pleret, Jogja. Dia adalah seorang dari pahlawan Yogyakarta yang melawan penjajah. Ketika dia melawan penjajah Inggris, waktu itu dikuasai Inggris, Belanda kalah oleh Inggris, Inggris menguasai, kemudian perang Jogja dengan Inggris, mati KRT Sumodiningrat. Setelah KRT Sumodiningrat mati di dalam masjid, ditebas lehernya, dimakamin di Pleret. Setelah dimakamin Pleret, 100 tahun kemudian tiba-tiba muncul makamnya di Semarang dan nasabnya rubah. KRT Sumodiningrat sekarang nasabnya menjadi bin Toha bin Yahya. Dulunya orang mana? Orang Jogja asli, menantunya Hamengkubuwono ke-1. Menantu Hamengkubuwono ke-1, dia orang Jogja asli, pernah jadi bupati di Jepara kalau tidak salah. Sekarang dirubah. Untuk apa sih merubah sejarah, merubah makam? Untuk masa depan, bos. Untuk masa depan. Biar masa depan untuk keluarga ini tercatat sebagai orang-orang yang ikut di dalam memperjuangkan kemerdekaan. Makanya penting bagi mereka untuk mencantolkan dalam sejarah-sejarah 17 Agustus. Katanya Soekarno minta doa dulu sama Habib. Katanya bendera Indonesia merah putih itu ditentukan oleh Habib. Katanya Garuda Pancasila itu ditentukan oleh Habib. Katanya NU itu didirikan oleh salah satunya Habib. Dan sebagainya dan sebagainya. Makam-makam di pojok-pojok itu dikasih nama marga-marga dari mereka, kemudian dikasih tahun yang tua. Untuk apa? Ke depan Indonesia jangan macam-macam sama kita orang. Ini kita sudah terkonfirmasi datang ke Indonesia abad ke-15. Apa buktinya? Makam, lihat tuh, ada inskripsinya, mereknya Habib Anu bin Anu tahun sekian. Ini Bapak yang akan terjadi. Maka kita begini keras ngomong ini agar mereka sadar. Udah berhentilah, yang udah bikin-bikin makam, hapusin, makam gak ada orangnya. Yang ada orangnya, yang tokohnya itu tokoh Jawa asli, dirubah lagi. Udahlah, kita salah. Ayo kita se-Indonesia, sekarang kita sama-sama membangun Indonesia. Tidak ada lagi yang bicara tentang nasab dan keturunan. Karena kalau bicara nasab dan keturunan, orang Jawa, orang Wonogiri yang lebih berhak untuk mengklaim bahwa Indonesia ini miliknya daripada orang lain. Karena keturunan orang-orang yang hari ini ada di sini inilah yang dulu memperjuangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia, bukan orang lain. Kalau mereka kita tahu sendiri sejarahnya, datang di bawah Belanda, kemudian mereka menjadi orang-orang kelas tinggi di Belanda, ada kelas Eropa, ada kelas Asia, ada kelas pribumi. Ini orang-orang yang sekarang ini ngaku sebagai cucu Nabi, itu ditinggikan oleh Belanda. Maka ketika Jepang datang, mereka ini tidak mendukung Jepang. Kenapa? Karena Jepang tidak seperti Belanda mengistimewakan mereka. Maka barulah di antara mereka mau berjuang tuh. Kenapa? Karena Jepang tidak mengistimewakan mereka. Itu. Ya yang udah ada silakan makan aja. Bismillah dulu. Kemudian Abnaul Imam mencantumkan Abdullah. Itu manuskripnya dipalsukan.
manuskripnya itu hanya 20 halaman. Dulu sebelum viral, saya sudah menemukan manuskripnya ada di internet, 20 halaman. Setelah dicetak menjadi 187 halaman. Kalau kitab ini betul-betul kitab-kitab yang asli, maka hari ini mereka pasti sudah berani untuk berdebat dengan saya. Tapi karena saya sudah mengetahui bahwa kitab ini diinterpolasi, ditambahi oleh Yusuf Jamalul Lail, maka mereka tidak berani, karena sayanya sudah tahu bahwa kitab ini diinterpolasi. Dan di dalam muqaddimah kitab itu lihat bahwa dia pun mengakui bahwa ada hal-hal yang saya tambahkan yang dianggap penting. Itu yang dianggap penting, ya nyantolin Abdullah sebagai anaknya Ahmad itu. Kitab yang selanjutnya As-Suluk menyebutkan Abdullah disebutkan abad ke-8 730 sebagai ayah dari Bani Jadid. Bani Jadid ini mengaku dirinya sebagai keturunan Ahmad bin Isa. Ini bukan Ba'alawi. Bani Jadid ini orang yang mencangkok pertama keturunan Ahmad bin Isa di abad 8. Dia adalah Bani Jadid, namanya Syarif Abil Jadid bin Ahmad bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib. Atau kurang sedikit lah, itu dari yang saya sampaikan itu. Yang jelas dia tertolak sebagai keturunan Ahmad bin Isa karena kitab yang lebih tua dari itu menyebutkan bahwa anak daripada Ahmad bin Isa hanya 3. Lihat dalam kitab Syajarah Mubarakah, itu narasi yang disampaikan oleh Imam Al-Fakhrur Razi, fa'aqibuhu min salasati banin. Jumlah ismiyah itu lihat di dalam kitab Al-Muqibun karya daripada Mahdi Rojai, apabila menyampaikan dengan jumlah ismiyah maka yufidul inhisar, yufidul hasra, itu memberikan faedah hasr. Itu ada keterangannya dalam kitab Al-Muqibun karya Mahdi Rojai, bahwa apabila ulama mengatakan dengan jumlah ismiyah itu yufidul hasra, tapi apabila dengan jumlah fi'liyah fa'aqoba salah sata banin, itu masih bisa tambah 1. Tapi kalau sudah fa'aqibuhu min salasati banin bi jumlatin ismiyatin hadihi tadullu ala al-hasr. Jadi tidak bisa, tertolak. Dan sudah terbukti Bajadid ini bukan keturunan Nabi, sudah terbukti dari kitab-kitab selanjutnya. Nanti Ba'alawi Bajadid itu adalah keturunan orang Arab biasa. Ya, nanti di abad 9 Ba'alawi ini yang Habib-Habib ini mencangkok lagi kepada Bajadid ini. Jadi nyangkok kepada cangkokan. Jadi Bajadid ini udah nyangkok kepada Ahmad bin Isa, anaknya ditambahin 1. Nah, nanti si Ba'alawi sekarang ini nyangkok kepada Ba'alawi Bani Jadid ini. Katanya Jadid itu adik daripada Alwi. Jadi karena kakaknya katanya atau adiknya sudah disebut, maka Alwi ini pun sudah terkonfirmasi. Yang menyebut Alwi itu sebagai keluarga Jadid atau adiknya atau kakaknya hanya Ali As-Sakron di abad 9. Jadi luar biasa gayanya. Dan kalau kita teliti, nanti saya sedang menulis lagi sebuah kitab kronologi, kronik batalnya nasab Ba'alawi. Ini sudah 300 halaman. Nanti saya akan sampaikan bagaimana upaya-upaya mereka di dalam mengakali sejarah masa lalu untuk seperti yang mereka inginkan di hari ini. Gaya-gayanya dalam pemalsuan manuskrip, pemalsuan daripada sejarah, pemalsuan makam dan sebagainya. Itu semuanya terkonfirmasi. Makanya ada YouTuber yang mengatakan dia sedih bahwa kita ingin katanya dipertemukan dengan Ba'alawi kepada orang tua kami di PBNU, jangan sebut kami pemfitnah. Itu tadi pagi saya nonton ada YouTuber kayaknya dari daerah Jawa Tengah, dia nangis bahwa dia ingin dipertemukan dengan Ba'alawi
Karena walaupun bukan Kiai Imaduddin, saya pun bisa katanya untuk menjawabnya. Ya, jadi kalau sudah duduk begini bareng-bareng, insya Allah akan bisa. Kenapa mereka diam? Ya diam itu kan ada kaidah, la yunsabu lisakitin qaulun. Orang diam tidak boleh dianggap sudah berpendapat. Kalau dia ngomong berpendapat ketahuan. Kalau misalnya hujannya kalah berarti nanti selesai. Kalau diem aja nggak bisa dikatakan dia salah, dikatakan dia dusta. Itu strategi. La yunsabu lisakitin qaulun. Tidak bisa orang diam itu dikatakan dia membantah, dia mengiyakan, tidak bisa. Tapi kalau sudah debat dengan kita kalah misalnya, ya udah harus selesai. Tidak boleh lagi mengaku. Kalau dia menang, nggak mungkin menang. Nggak mungkin. Kenapa? Ya karena tidak ada. Sama sekali dalail dari mereka itu tidak ada. Dan saya yakinnya kalau misalnya nanti saya ketemu dengan Nabi Muhammad gak marah dan akan terima kasih telah menyelamatkan nasab suciku dari orang-orang yang mengaku sebagai keturunanku tanpa hak. Terakhir untuk Pak Yusuf dari MWC Burno ya. Ya. Apa dampak sosiologis dan psikologis dari kajian ini? Kalau tentang Mbak Alawi apa saja tadi sudah dampaknya. Ya dampaknya maslahat pertama buat habaib Pak Yusuf. Dampak pertama yang akan maslahat habaib kalau mereka menerima. Enggak menerima pun pasti mereka tidak akan seperti dulu. Mentang-mentang cium tangan lu. Enggak bakal sekarang berani sama ketua MWC. Kalau dulu ketua MWC enggak mau nurut sama dia, masuk neraka lo. Enggak dapat syafaat njid aneh. Sekarang enggak bakal lagi. Maslahat tidak tuh, mereka tidak begitu. Maslahat. Allah akan suka kepada orang yang tidak sombong. Kalau kita niatnya bagus, insya Allah kita akan punya kekuatan dan tenaga. Tapi kalau kita niatnya jelek, hanya karena kebencian, ya kita mudah rungkan. Kenapa ini bisa masif? Sampai-sampai ratusan orang sekarang ini mau ngedengerin, sambil makan lagi ngedengerinnya. Ya karena sayanya niat dari awal bukan benci pada mereka. Saya punya guru Habib, dan guru saya itu kalau muridnya seperti saya datang ke rumahnya mau masuk kamar mandi nggak boleh sebelum dia masuk dan mencuci kamar mandinya. Dia cuci kamar mandi dengan sabun, disiram, setelah bersih baru silakan masuk Mang Imad. Manggilnya Mang Imad waktu saya masih kecil. Namanya Habib Ali bin Sahil. Saya suruh ke Yaman, udah Habib bayarin ke Yaman. Saya udah rencana Bib mau mengaji Alfiah dulu. Oh ya udah. Coba kalau saya ke Yaman gak bakal begini saya. Itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena saya bukan berdasar kebencian dan saya yakin dengan apa yang saya lakukan tidak akan membuat Rasulullah marah. Bahkan Rasulullah akan bangga kepada saya sebagai umatnya. Dan ini akan memberikan maslahat bagi para habaib dan umat Islam. Maka saya lakukan walaupun dengan berbagai macam dinamika, rintangan, ancaman dan sebagainya. Saya yakin dengan apa yang kita lakukan hari ini akan membawa kemaslahatan untuk semua. Demikian. Nah terakhir ada sejarah harus diluruskan. Terima kasih Pak Yusuf. Sejarah memang harus diluruskan. Dan lihat orang Wonogiri kanan kiri apakah ada makam-makam palsu yang sudah didirikan. Kalau orang situnya nggak tahu, tiba-tiba ada makam bermarga bukan marga orang Jawa, namanya bukan Jatiroso, Sokonegoro, Martojoyo, bukan begitu, tapi namanya Al-Anu, hancurkan saja. Kalau itu kemudian dibikin-bikin makam-makam keramat. Kalau memang benar dia punya anak di situ, meninggal di situ, ya biarin aja.
Tapi kalau dikeramatkan tiba-tiba di situ ada berita bahwa dulu ada Habib Anu dimakamkan di sini tahun 1500, hancurkan. Kenapa? Itu akan bisa merubah sejarah kita di masa yang akan datang. Hari ini Israel bisa kokoh di Palestina, di antaranya Israel menggunakan metodologi pembangunan makam palsu. Makam palsu dibangun di tanah-tanah Palestina, kemudian setelah itu makamnya dituakan, setelah dituakan kemudian makamnya itu diklaim sebagai makam bersejarah untuk sebagai legitimasi orang-orang Israel ada di Palestina, bahwa dulu leluhur kami sudah ada di sini. Ini buktinya makam-makam. Yang punya HP lihat berbahasa Inggris namanya Middle S. Middle S itunya apa namanya webnya. Web Middle S itu sedang mengangkat tema reportase tentang makam-makam palsu di Israel hari ini. 300 makam palsu sudah dibangun oleh Israel untuk mengklaim sejarah-sejarah Palestina sebagai sejarah Israel. Tapi 300 makam palsu di Israel tidak ada apa-apanya. Karena kemarin dari Keraton Jogja ada yang ke rumah seorang Raden dari Jogja menginformasikan bahwa di Jogja saja 260 makam. Di Indonesia 3.000 makam. Mereka ini Alap-Alap Mataram dan teman-temannya itu sudah menghitung. Jadi dia enggak mikirin apa-apa. Sekarang mikirin makam palsu aja itu Alap-Alap Mataram itu. Dan dia udah hitung katanya mencapai 3.000 makam palsu. Bagaimana orang masa lalu yang orangnya sedikit, sekarang makamnya sudah ada 3.000 dan semuanya jadi ulama besar. Padahal kita tidak pernah mendengar sejarah mereka sebagai ulama besar di masa lalu. Sementara ulama-ulama kita, Ki Ageng Giring, Kebo Kenongo, Joko Tingkir, Kiai Ageng Pemanahan, makamnya masih terbengkalai. Kita kemudian menjarahi orang yang sama sekali kita tidak tahu sejarahnya, perannya, jasanya untuk leluhur kita di masa yang akan datang, di masa lalu, dan untuk kita hari ini di masa sekarang, dan untuk keturunan kita di masa yang akan datang. Wallahu wal muwaffiqu ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mubarok, Ketua Tanfidiyah Pengurus Cabang NU Kabupaten Wonogiri. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan laporan hasil rapat gabungan jajaran Suriah dan Tanfidiyah, lembaga dan badan otonom di Kabupaten Wonogiri yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 2 Desember 2023. Pada rapat tersebut menghasilkan 3 poin instruksi. Yang pertama, pengurus cabang NU Kabupaten Wonogiri menginstruksikan kepada seluruh jajaran pengurus di semua tingkatan untuk tidak mengundang habaib pada agenda-agenda resmi organisasi. Yang kedua, untuk mengamalkan kembali amaliyah-amaliyah Nahdlatul Ulama seperti tahlil, yasin, berjanji, manakib, istighosah, mujahadah. Yang ketiga, untuk setiap agenda resmi NU untuk diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Yalal Watan, dan Qiraatul Quran. Demikian hasil rapat gabungan yang dihasilkan pada hari ini, yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat instruksi kepada seluruh pengurus NU baik cabang maupun pengurus ranting di Kabupaten Wonogiri. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.